Clostridium adalah genus dari bakteri gram-positif yang meliputi beberapa patogen manusia yang signifikan, terutama agen penyebab botulisme. Sel-sel reproduksi normal Clostridium disebut bentuk vegetatif atau berbentuk batang. Endospora Clostridium memiliki bowling pin atau bentuk botol yang membedakan mereka dari endospora bakteri lainnya yang biasanya berbentuk bulat telur. Clostridium merupakan penghuni normal dari saluran reproduksi lebih rendah perempuan sehat. Karakteristik bakteri Clostridium yang pertama ialah non-motil, tidak bergerak. Sebagian besar memiliki kapsul polisakarida, dapat memproduksi asam dari laktosa. Spesies Clostridium menghuni tanah dan saluran usus hewan termasuk manusia, berbentuk batang. Beberapa contoh bakteri Clostridium, yang pertama Clostridium perfringens, yang kedua Clostridium difficile, yang ketiga Clostridium botulinum, yang keempat Clostridium tetani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jenis keracunan bakteri Clostridium. Jenis keracunan Clostridium perfringens adalah keracunan makanan. Dan selanjutnya Clostridium botulinum mengakibatkan kehancuran hingga saraf otak. Selanjutnya Clostridium difficile yang mengakibatkan penyakit diare. Dan yang terakhir adalah Clostridium tetani yang mengakibatkan penyakit tetanus. Toksik yang dihasilkan dari bakteri Clostridium adalah Clostridium botulinum. Bakteri ini cukup serius walaupun jarang. Bakteri ini dapat mengancam nyawa. Racun yang dihasilkan dapat menyerang saraf otak, tulang belakang, dan saraf yang lainnya, serta dapat menyebabkan kelumpuhan otak. Selanjutnya ialah tetani, menyerang kornu arterior, medulla spinalis, dan brain system. Selanjutnya difficile, menyerang orang-orang lanjut usia setelah mengonsumsi obatan antibiotik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Botulisme pada bayi terjadi ketika bakteri dikembangkan di usus dan mengeluarkan racun. Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang berumur kurang dari 6 bulan. Sebagai mekanisme pelindungan mengembangkan setelah waktu itu. Luka botulisme ditemukan paling sering kepada orang-orang yang sering menyuntikkan narkoba. Dalam situasi ini, spora memasuki luka dan tidak adanya oksigen dan melepaskan toksin. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan toksin dan bakteri dalam orang tersebut. Pertama kalinya dalam sejarah ini Jepang, muncul kasus botulisme kepada seorang bayi yang berusia 5 bulan dan meninggal karena minuman tercampur madu yang terkontaminasi racun Clostridium botulinum sebulan sebelumnya. Keluarga bayi mengatakan kepada pihak pemerintah bahwa mereka tidak tahu kalau madu tidak boleh diberikan kepada bayi. Botulisme merupakan penyakit langka yang fatal dan disebabkan oleh racun yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum.
Penyakit ini dimulai dengan kelemahan, kesulitan melihat, merasa lelah, dan kesulitan berbicara. Hal ini kemudian dapat diikuti oleh kelemahan pada lengan, otot, dada, dan kaki. Penyakit ini bisa tidak mempengaruhi kesadaran atau tidak pula menyebabkan demam. Botulisme dapat menyebar dengan beberapa cara yang berbeda. Spora bakteri yang menyebabkan itu adalah umumnya pada tanah dan air. Mereka menghasilkan toksin botulinum bila terkena kadar oksigen rendah dan suhu tertentu. Botulisme bawaannya makanan terjadi ketika makanan yang mengandung racun yang dimakan.